Di awal Ramadan bulan Maret tahun 2025, pabrik raksasa Sritex akhirnya memutuskan mem-PHK untuk ribuan karyawan Sritex. Keputusan tersebut membuat sorotan publik dari berbagai media nasional maupun internasional. Pabrik tekstil yang pernah dikenal terbesar di Asia Tenggara tersebut, resmi berhenti beroperasi pada Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Tak hanya pabrik Sritex di Sukoharjo saja, anak perusahaan Sritex Group juga terimbas kondisi pailit. Kisah pemutusan PHK Sritex berawal dari di tengah gonjang-ganjingnya keputusan pailit tanggal 21 Oktober mendapatkan berita bahwa Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kisah perjalanan perusahaan tekstil Sritex itu, akhirnya akan berdampak perekonomian keluarga untuk ribuan tenaga kerja, pendapatan UKM warga sekitar dan berdampak pada sektor-sektor lainnya. Sekedar catatan kilas balik, pihak pemerintah dan DPR RI beberapa bulan lalu juga berupa keras membuat berbagai solusinya. Di bulan Oktober tahun 2024, ada kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI dalam rangka peninjauan industri PT Sritex Gerakan Mencintai Tekstil Indonesia sekaligus kunjungan ini dilakukan di hangatnya hiruk-pikuknya persoalan yang menimpa PT Sritex usai dinyatakan pailit. Apa dan bagaimana melihat suasana kebatinan kondisi ribuan karyawan Sritex yang terkena PHK, apalagi di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri ini? Apa yang bisa dipetik hikmah untuk semuanya siapapun kita, apapun profesi yang kita jalani ini, dari kondisi bangkrutnya pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu? Di balik kesulitan ada kemudahan yang diberikan Tuhan, Gusti Allah yang Maha Pengasih dan Maha Welas Asih seperti yang sering diungkapkan para orang bijak. Apapun kondisi pabrik Sritex saat ini, kita patut apresiasi pabrik raksasa tekstil Sritex. Sudah puluhan tahun telah banyak ikut serta berkontribusi membantu memberikan yang terbaik untuk negeri, membuka peluang kerja dan kesejahteraan bagi ribuan keluarga tenaga kerja dari berbagai daerah, membuka peluang usaha UKM di sekitar dan membuka peluang kesejahteraan di sektor-sektor lainnya yang bersinergi dengan pabrik tekstil Sritex. Berikut wawancara khusus Fajar Tim Berita Soloraya TV channel YouTube bersama Wiwaha Aji Santosa, tokoh Muhammadiyah, tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat melihat dari perspektif agama dari nilai-nilai ajaran leluhur dalam program Sudut Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik, Mas Fajar. Yang pertama memang kita ya ikut prihatin atas kondisi yang menimpa sebuah perusahaan yang sebenarnya sangat luar biasa, dalam arti menyerap tenaga kerja yang puluhan ribu, itu kan luar biasa. Dan kemudian lebih prihatin lagi karena yang pertama itu kan ditutup tepat 1 hari sebelum tanggal 1 Ramadan. Sehingga kemudian dampaknya memang luar biasa. Juga yang kedua, ini kan bulan-bulan anak sekolah yang kelas 12, yang kelas 6, ini kan juga kelas 9 ini sudah pada harus persiapan ujian yang tentu membutuhkan sarana prasarana dan biaya yang lebih banyak dibanding biasanya. Maka saya ketika mendengar PT Sritex ini dinyatakan pailit ya bayangan saya sudah aduh, ini kado pahit ini bagi Sukoharjo. Tapi sebagai orang beriman, ya tadi karena Mas Fajar, Mas Taufik tanya tentang dari perspektif Islam, ya semuanya harus kita pandang secara keimanan dan secara positif. Karena apapun yang terjadi di dunia ini biiznillah, ini dalam konsepsi Islam, semua atas izin Allah. Nah, sebagai seorang mukmin, maka kemudian kita harus qanaah. Qanaah itu ikhlas menerima apapun yang diberikan Allah bagi saya hari ini. Nah, kenapa kemudian hari ini? Karena memang ketika ada ketidaksesuaian antara yang diberikan dengan harapan, Allah masih beri ruang. Ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kepadaku, ku Allah, maka aku akan mengabulkan.
Kemudian yang kedua, menurut saya justru kasus PT Sri Rezeki Smantek ini atau PT Sritek ini menarik untuk dikaji secara perspektif agama. Karena kalau dengan logika mungkin banyak, dan saya tidak punya kemampuan itu. Tapi dari sisi agama, Allah sudah memberikan warning, memberikan peringatan bahwa di dalam misalnya 155 Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh aku akan menguji kalian dengan beberapa hal. Di antaranya min al-khauf, dari rasa khawatir, kelaparan. Dan ini yang menarik, berkurangnya harta, naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Kemudian berkurangnya jiwa atau keluarga. Wassamarot, juga berkurangnya buah-buahan yang barangkali itu kan konteksnya petani, kalau pekerja ya mungkin dengan kehilangan pekerjaan. Nah, tetapi di akhir ayat itu Allah memberikan harapan bagi seorang mukmin itu harus optimis. Tidak boleh putus asa, karena di situ ada al-basyir, ada kabar yang menggembirakannya. Hanya prasyaratnya apa? Prasyaratnya si hamba tersebut harus termasuk orang yang sabar. Karena babasyiris sabirin. Nah, maka begitu saya mendengar PT Sri Rezeki Smantek itu, kemudian saya pas membersamai program kegiatan sarapan siapa saja boleh, itu programnya kawan-kawan di dakwah komunitas itu yang ada di lembaga dakwah komunitas, itu salah satu lembaga yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo. Nah, itu beberapa juga ada yang karyawan itu ikut mampir dengan cerita bahwa ini menjadi masuk yang terakhir Pak. Nah, saya langsung ajak kawan-kawan yang ikut di situ, mari berdoa untuk keluarga besar Sritek ini dan semua yang terdampak dari tutupnya oleh Sritek. Doa kita singkat saja, mari kita doakan mereka sabar. Kenapa singkat hanya sabar? Karena ketika sabar itu bisa dipenuhi, maka tadi akan mendapat al-basyir, kabar yang menggembirakan. Al-basyir itu kabar yang menggembirakan. Nah, bahwa alam bisawab bentuknya ya. Bisa jadi mungkin Dewan Kurator segera menemukan investor. Nah, kemudian perusahaan itu beroperasi lagi, kemudian memanggil lagi tenaga kerjanya. Bisa jadi kawan-kawan yang pemutusan hubungan kerja di Sritek itu kemudian mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain, yang kemudian lebih nyaman atau lebih dekat dengan rumahnya, lebih dekat dengan keluarganya mungkin. Atau menjadikan munculnya kreativitas. Nah, itu kan dari biasanya saya bekerja nyaman, tinggal berangkat pergi besok gajian kan itu, menjadi harus berwirausaha. Nah, banyak loh contoh ya, yang orang-orang yang sukses berwirausaha dimulai dari perdagangan kecil kan banyak. Nah, banyak. Disitulah mungkin ada hikmah. Maka kalau menurut saya, dan ini selalu saya sampaikan, mulai malam pertama tarawih sampai tadi malam, bahkan tadi kami di kegiatan kajian pagi ini saya sampaikan, mari berempati pada keluarga besar Sritek, semua yang terdampak dari PT Sritek, dan kita doakan agar mereka sabar. Mudah-mudahan Allah mengijabahi, karena ini kan di bulan yang penuh barokah. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemarin kita kebetulan diminta memberikan tausiah ketika Mas Junior Wahyu Aprisa, sarjana pendidikan itu yang dari fraksi PAN itu adakan reses, saya diminta untuk memberikan tausiah. Nah, saya juga selain kepada jamaah, saya sudah melink pada anggota Dewan. Demikian juga pada Pak Widoyo yang dari PKS yang saya ketemu. Jadi anggota Dewan yang saya ketemu dari fraksi apapun,
Tulisnya di Sukoharjo ini saya memang mengajak mari berempati, kemudian berdoa. Kepada pejabat-pejabat Sukoharjo saya juga sempat WA untuk monggo Bu Bupati, Mas Wakil Bupati, Pak Sekda, beberapa kepala yang saya punya nomor saya ajak untuk berdoa. Karena memang dalam pandangan Islam yang harus bertanggung jawab lapangan pekerjaan itu bukan hanya pemerintah. Bukan hanya pemerintah. Jadi pemerintah dan para agnia, para orang yang oleh Allah dititipi harta yang banyak. Itu harus memberikan pekerjaan kepada sesama. Iya. Iya. Saat ini terpuruk ya. Iya kan 59 tahun kalau tidak salah ya, 59 tahun. Ya tidak boleh dilupakan. Bagaimanapun almarhum Haji Lukminto ini punya jasa besar, demikian juga keluarganya. Maka kami ikut berdoa supaya mudah-mudahan bangkit. Gitu. Dan juga ini hikmahnya besar juga bagi owner ya, pemilik bahwa ternyata kan raksasa ya. Raksasa pun bisa apa ya? Bisa kemudian terpuruk itu. Nah, ini kehidupan. Ya, kalau bahasa Jawa ya dunyo. Dunyo itu kan nyokro manggilingan, jadi berputar itu. Nah, maka menjadikan menurut saya pantas untuk kemudian kita mengkaji bersama. Satu sikap selain sabar tadi juga jangan sombong kita. Jangan sombong. Nah, karena apa yang mau disombongkan? Saya katakan tadi, Sritek loh. Ini raksasa, bukan hanya kelas ecek-ecek ini sudah internasional, bisa tersungkur. Nah, maka hendaknya menjadi pelajaran bersama. Ketika dititipi harta, jangan kemudian kemaki, ya. Dititipi pangkat juga jangan kemudian kita sewenang-wenang. Ketika menjadi orang juga tidak perlu kemudian minder, tidak perlu, biasa saja semuanya hidup. Jadi kalau dalam konsep Jawa itu aja ngadi guno kan gitu ya. Jadi betul sekali. Islam pun sudah jauh mengajarkan itu. Jadi gini, tapi sekali lagi ini sependek pengetahuan saya. Jadi bisa monggo diagem, monggo tidak juga nggak apa-apa. Yang pertama tadi bagi owner. Jadi bagaimanapun kita ini hamba. Gitu. Jadi ada sang pemilik sejati dari semua itu. Jangankan harta, diri kita sendiri aja ada yang memiliki, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kemudian diambil tadi kan sudah saya sampaikan di 155 tadi. Ya, naqsim minal amwal ya. Jadi berkurangnya harta. Berkurangnya harta itu artinya yang sudah ada kemudian terkurangi. Kemudian tadi di menjelang akhir dari ayat itu berkurangnya buah-buahan atau hasil. Kalau orang dagang berarti ya atau industri ya berarti barang-barang produknya. Nah, itu kan bisa semuanya itu. Nah, maka sikap terbaiknya menurut saya memang yang pertama semua, bukan hanya ini, semua pemilik mawas diri. Kenapa perusahaan yang sebonafit Sritek sebesar Sritek kemudian bisa terjadi begitu? Harus dicari di mana. Di dalam hidup itu kan hanya dua, balasan ujian gitu ya. Nah, dua-duanya bercabang dua. Balasan itu laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi perbuatan baik pasti dibalas baik. Nah, ini sang pemilik juga harus mawas diri apakah selama ini sudah berbuat baik itu kepada sesama keluarganya. Nah, kemudian pengelolanya, manajerialnya, karyawannya, masyarakatnya. Kalau kemudian sudah, nah berarti itu ujian. Oh sudah baik kok dapat seperti ini. Ya berarti ujian. Follow up-nya apa? Sabar tadi. Nah, kemudian kepada pemerintah. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi. Bagaimanakah perundangan atau regulasi terkait dengan ketenaga kerjaan. Apakah sudah sesuai dengan syariah, artinya adil, gitu kan? Sebenarnya kan syariat sama hanya ke adil, gitu ya. Adil. Apakah sudah adil ataukah masih ada yang terlalu merugikan wong cilik atau pekerja?
Kalau jawabannya ya insya Allah sudah adil, ya sudah, berarti ini ujian. Sabar. Kalau kemudian menemukan, oh iya ini masih ada hak-hak buruh yang terzolimi misalnya. Nah ini harus diubah regulasinya itu, bagaimana kemudian peraturan tenaga kerjaan itu mendatangkan keadilan. Nah bagi para karyawan juga sama, supaya kemudian melakukan mawas diri. Kalau ujian bedanya dengan balasan ya. Kalau balasan itu baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Kalau ujian itu kan anomali. Nah, sayangnya masyarakat kita ini menganggap ujian itu menjadi sesuatu yang susah gitu ya. Sebenarnya enggak. Jadi ujian yang menyenangkan itu juga ujian. Kalau sampai terlena seseorang dalam menikmati enaknya itu dan dia lupa bersyukur, ya dia terkena istidraj. Istidraj itu setelah diangkat dibanting sekeras-kerasnya. Ya, katakan misalnya para pejabat yang tadinya sangat dihormati karena kurang amanah, melakukan korupsi, akhirnya kan dibanting sekonyong-konyong, menjadi rendah kan di hadapan orang. Oh, ternyata kemarin yang saya hormati begitu. Nah, itu istidraj. Nah, tapi kalau perbuatan baik jelas dibalas baik, kemudian perbuatan buruk ya dibalas hukuman. Kalau ujian itu sudah menjalankan baik kok masih diberi, maka harus sabar. Tapi kalau mendapatkan hukuman itu kemudian jangan langsung sabar, taubat dulu baru sabar. Bedanya di situ. Bagus pertanyaan Mas Taufik, Mas Fajar. Maka tadi saya katakan, saya mencoba menjalin komunikasi dengan kawan. Saya dapat informasi dengan kawan dari kepolisian yang tadi saya WA untuk ikut berdoa itu. Beliau sampaikan, ya Tat, ini insya Allah kami sudah melakukan, dan mulai tanggal 5 kalau tidak salah, sampai tanggal 14 atau berapa tadi saya agak lupa, bahwa beliau dan kawan-kawan ditugasi dari pimpinan untuk menjaga pengamanan pembagian hak para pekerja yang dari BPJS Tenaga Kerja. Mungkin CHT mungkin ya, jaminan hari tua. Ini cukup besar, itu lebih dari 140 miliar itu. Nah ini bagus sekali. Maka saya katakan kawan-kawan hendaknya tenang. Jadi jangan kemudian euforia, wah ini mau bakdo, kemudian CHT-nya turun, lalu kemudian tanpa kontrol, tidak ingat bahwa nanti setelah itu harus bagaimana, karena kan pekerjaan sementara terputus gitu. Nah, maka saran saya kepada kawan-kawan para pekerja ya hemat gitu ya, artinya mampu mengelola dengan baik. Kalau ragu ya masukkan dulu ke bank yang terpercaya, jangan dimasukkan ke koperasi yang abal-abal, malah nanti jadi sudah jatuh tertimpa tangga nanti ya. Jadi yang ada LPS-nya, ya, lembaga penjamin simpanan. Kemudian datanglah, seperti kami ini beberapa malam ini kan setelah tarawih saya banyak tamu, ya bincang-bincang harus bagaimana, ya silakan. Saya makanya kan di kebun ini saya buat banyak itu ya. Banyak itu artinya ada ayam petelur sedikit, ada bebek sedikit, ada mentok, ada ayam kampung, ada kelinci. Silakan yang kira-kira yang mana yang bisa dikembangkan. Lalu di Muhammadiyah kami juga sedang merintis Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah. Saya persilakan teman-teman yang datang itu kalau mau bertanam, bercocok tanam, oke, sayuran saya bawa. Di Jatam itu kan ada 4 unggulan. Tanaman pangan, kemudian yang kedua hortikultura, yang ketiga telur, kemudian yang keempat ini kambing dan berbagai macam variasinya, ada breeding, ada perah dan macam-macam. Nah, ini alhamdulillah nyambung ya, kami menyiapkan kegiatan itu kok alhamdulillah ya ada ini. Jadi yang penting teman-teman tenaga kerja yang ter-PHK tetap tenang, yakin bahwa di balik kesusahan ada kemudahan dan kebahagiaan. Selama bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Itu di Al-Baqarah 112. Jadi barang siapa hidup itu berserah diri mutlak hanya kepada Allah, artinya menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan dan selalu berbuat baik, maka Allah sudah akan memberikan jaminan-jaminan. Terima kasih Mas Taufik, Mas Fajar. Mudah-mudahan sedikit yang kita perbincangkan ini ada manfaatnya. Dan tentu sekali lagi
pada keluarga besar PT Sritek, saya Wibowo Haji Santoso ikut prihatin atas kondisi ini dan senantiasa berdoa untuk panjenengan sekalian sabar, insya Allah akan diberikan kebahagiaan setelah ujian ini dilewati dengan sabar. Demikian juga pemerintah Kabupaten Sukoharjo, kami ucapkan banyak terima kasih karena juga cepat merespon. Mudah-mudahan semuanya bisa satu kata untuk membawa kepada kebahagiaan dan keberkahan bersama. Masyarakat juga yang punya peluang untuk bisa menampung tenaga kerja ya monggo. Karena memang kewajiban dalam Islam bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Terima kasih. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mukminin. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan mencapai derajat muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.